Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, duduk bersama di masjid ini untuk melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di. Kita akan melanjutkan pembacaan tafsir surah An-Nisa, memasuki ayat yang ke-23 dan selanjutnya. Ayat ke-23 surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Syekh Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat ini. Hadhil ayat al-karimat mustamilat alal muharramat bin nasabi wal muharramat bir radha'i wal muharramat bis sihri wal muharramat bil jam'i wa 'alal muhallalat minan nisa. Ayat-ayat yang mulia ini, ayat-ayat ke-23, 24, 25 dari surat An-Nisa ini menjelaskan secara rinci, secara detail wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena hubungan kerabatan, karena nasab. Yang kedua karena radha, persusuan. Yang ketiga al-muharramat bis-sihri, yang diharamkan karena pernikahan sebelumnya. Wal muharramat bil jam'i, yang diharamkan di madu.
Kemudian wa alal muhallalat minan nisa, juga ayat selanjutnya menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang halal untuk dinikahi. Ya, ini ayat ini merupakan ayat-ayat yang sangat jelas memperinci, sehingga setiap muslim mengetahui siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Fa ammal muharramatu fin nasabi. Sekarang yang pertama, perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab, hubungan kekerabatan. Fahunnas sab'ul lati dzakarahunallah. Itu ada tujuh perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab. Dan ketujuh perempuan itu disebutkan dalam ayat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat alaikum." Yang pertama ummahatukum, ibu kalian. Yang kedua wa banatukum, anak perempuan kalian. Yang ketiga wa akhawatukum, saudara perempuan atau saudari kalian. Kemudian wa ammatukum, bibi dari bapak, bibi dari bapak. Kemudian yang kelima khalatukum, bibi dari ibu. Kemudian yang keenam banatul akhi, anak saudara laki-laki, ponakan dari saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, yang ketujuh anak dari saudara perempuan, jadi keponakan dari saudara perempuan. Ini 7 wanita yang diharamkan dinikahi karena ada hubungan nasab. Yang pertama ummahatukum, ibu kalian. Kata ummahat, ya, ummahat itu jamak dari ummun. Nih, kata ummun itu jamaknya ada dua. Pertama ummatun, ya, ummatun mengikuti pola biasa. Jadi kalau ada kata ujungnya ta, maka jamaknya hanya menambah alif sebelumnya. Seperti maktabatun jadi maktabatun. Ya. Begitu juga ummatun. Namun ada lagi jamak yang kedua untuk itu ummahat. Nah, kenapa itu ummun menjadi jamaknya ummahat? Sebagian ahli bahasa menyebutkan bahwa asal kata ummun itu ummahun. Ya, ummahun, maka jamaknya ummahat. Akan tetapi ini jadi sulit karena pada kenyataannya itu selalu mudha'af, selalu ada tasdid, ummahat, tidak ummahat. Maka pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ahli bahasa bahwa ha di sini adalah ziyadah, huruf tambahan. Ya, huruf tambahan, ummahat. Apa perbedaan ummat dengan ummahat? Ini juga ada perbedaan pendapat di antara para ahli bahasa. Yang paling kuat pendapatnya adalah ummahat untuk manusia. Untuk selain manusia ummat. Ya, atau untuk hal-hal yang
penting itu ummahat. Nah, di sini hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu kalian. Ibu kalian. Kata Syekh Sa'di, ummahat, yang jamaknya ummahat, yadkhulu fiha kullu man laha alaika wiladah wa in ba'udat. Yang disebut dengan atau ibu itu adalah perempuan yang melahirkan atau perempuan yang menjadi sebab lahirnya seseorang walaupun jauh. Maksudnya kalau seorang punya ibu itu disebut nanti ibunya ibu itu juga disebut walaupun ada bahasa lain secara khusus disebut nenek ya, dalam bahasa Arab jaddah. Nah, akan tetapi kata itu mencakup ibu dan ibunya ibu, juga ibunya bapak. Ibunya ibu, ibunya bapak, kemudian terus ke atas, ibunya ibu bapak, ibunya ibu, terus sampai ke atas terusnya, itu tidak boleh dinikahi. Ya. Kemudian yang kedua, wa banatukum, banat, anak perempuan. Ini asal kata dari banat itu jamak dari bint. Ya, sebagian ahli bahasa mengatakan bintun atau ibnatun, asalnya ibnatun. Itu anak perempuan. Anak laki-laki ibnun. Kenapa disebut ibnun? Ibnun itu diambil dari kata bana. Ya, makanya jamak dari ibn itu abna. Kalau sedikit jamaknya sedikit abna. Kalau banyak banun. Ya. Kalau jumlahnya 9 ke bawah 3 sampai 9 jamaknya abna. Kalau laki-laki ya. Kemudian kalau banyak tidak terhitung banun. Nah, kenapa anak dalam bahasa Arab disebut ibnun? Nah, diambil dari kata bana, jadi ya membangun. Jadi anak itu dibangun oleh bapaknya. Anak itu dibangun oleh bapaknya. Maka setiap yang dibangun, dididik, selalu menyertai, itu bisa diungkapkan dengan kata ibnun. Ya, seperti dalam istilah Ibnu Sabil. Kenapa disebut Ibnu Sabil? Sabil itu jalan. Ibn anak jalan. Kenapa anak jalan? Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil adalah musafir, orang yang melakukan perjalanan. Nah, karena keberadaannya terus-menerus di perjalanan, maka disebut Ibnu Sabil. Orang yang suka banyak makan, pikirannya makan, itu dalam istilah Arab disebut Ibnul Batn, Ibnu Batnin. Ya, karena apa? Pikirannya selalu ke batn. Kata orang Sunda, betung. Ya, batn, betung. Subuh syabak. Ya. Jadi Ibnu Batn itu orang yang banyak makan. Biasanya perutnya buncit begitu ya. Nah, di sini banat. Ya. Banat.
Kalau Ustadz Prama mah bukan karena banyak makan, bakat itu ya. Maaf. Ya. Sekarang yang diharamkan atas seorang laki-laki itu untuk menikahi wabanatukum, anak perempuan. Kata saya tadi, wa yadkhulu fil binti kullu man laka 'alaiha wiladah. Yang disebut dengan bint atau anak perempuan itu adalah anak yang lahir karena dia menjadi sebabnya. Kalau seorang menjadi sebab anak itu lahir, maka anak itu disebut bint, anaknya, dan dia haram untuk dinikahi. Maksudnya gini, seorang laki-laki punya anak perempuan, haram dia menikahi anak perempuan itu. Kemudian kalau si anak perempuan ini menikah dengan laki-laki, kemudian melahirkan anak perempuan, si anak perempuan ini melahirkan anak perempuan. Anak perempuan ini jadi apa? Anak perempuan. Dari anak perempuan. Kita biasa sebut cucu ya, cucu dari anak perempuan. Nah, ini juga termasuk dalam anak yang tidak boleh dinikahi. Begitu juga kalau cucu perempuan dari anak perempuan ini kemudian menikah dan melahirkan anak perempuan, jadi namanya apa? Cicit perempuan dari cucu perempuan, ini juga haram untuk dinikahi. Kalau cicit ini kemudian menikah, kemudian melahirkan anak perempuan, namanya apa? Cecet. Nah, cecet dari cicit, dari cecet perempuan, dari cicit perempuan, dari cucu perempuan, dari anak perempuan, itu haram dinikahi. Artinya semua yang lahir di mana, semua anak perempuan yang lahir di mana kita laki-laki menjadi sebab kelahirannya, itu semua diharamkan. Ya. Kedua, kemudian yang ketiga, wa akhwatukum, saudara perempuan kalian. Saudara perempuan itu termasuk kata saya tadi, wal akhwatus syaqiqat auli ab auli termasuk saudara perempuan adalah saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, artinya bapaknya sama, ibunya berbeda, atau saudara perempuan seibu, ibunya sama, bapaknya berbeda, semua itu diharamkan. Ya. Kemudian wal ammah wa ammatukum, ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Yang keempat apa? Ammatukum, bibi, saudarinya bapak. Ya, dalam bahasa Arab kalau saudara bapak disebut am, kalau saudara ibu disebut khal, kalau saudari bapak disebut ammah, saudari ibu disebut khala. Nah, al-ammah, yang dimaksud dengan ammah, saudari bapak, kullu ukhtin li abika aw li jaddika wa in ala. Artinya saudari bapak atau saudari kakek, atau saudari terus ke atas, saudari bapaknya kakek, saudari bapaknya kakeknya kakek, dan terusnya ke atas. Itu termasuk ammah. Ya, tidak boleh dinikahi. Selanjutnya yang kelima, wal khalah. Khalah, saudari ibu. Yang dimaksud adalah kullu ukhtin li ummika au jaddatika wa in alat warisatun amla. Yang dimaksud dengan bibi dari ibu adalah saudari ibu atau saudari nenek, ibunya ibu.
dan terus ke atas, ya, saudari ibunya nenek dari ibu, kemudian terus ke atas. Nah, itu tidak boleh dinikahi. Kemudian yang keenam, wa banatul akhi wa banatul ukht. Banatul akhi wa banatul ukhti. Keenam, ketujuh, ya, anak perempuan dari saudara laki-laki kita, saudara kita, dan anak perempuan dari saudari, ya, saudara perempuan kita. Wa in nazalat, dan terusnya ke bawah, ya, keponakan kita dari saudara kita, kalau dia menikah dengan laki-laki kemudian melahirkan anak perempuan, ini juga termasuk banatul akh, dan terus ke bawah. Begitu juga saudari kita, saudari perempuan punya anak perempuan, ini haram, ya, haram dinikahi. Kemudian kalau dia menikah punya anak perempuan, ini juga haram dinikahi, dan terusnya ke bawah, ya. Jadi ini jelas sekali begitu. Ini kelompok yang pertama, perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi karena hubungan nasab. Ada tujuh perempuan, ya, dan turunannya atau naikannya. Kemudian kelompok yang kedua, sebelum itu kata saya tadi, fahaula hunnal muharramat minan nasabi. Ketujuh perempuan yang disebutkan tadi adalah perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi karena hubungan nasab. Bi ijma'il ulama. Bi ijma'il ulama. Ini disepakati oleh semua ulama. Karena apa? Karena jelas sekali dalam ayat itu, ya, jelas tidak memungkinkan untuk terjadinya perbedaan pendapat. Kama huwa nassul ayat, sebagaimana nas, ya, yang jelas, teks yang jelas dalam ayat ini, bunyinya, maknanya jelas, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Wa ma adahunna, adapun selain ketujuh perempuan yang disebutkan tadi, walaupun ada hubungan nasab, maka itu termasuk perempuan-perempuan yang dihalalkan, sebagaimana akan disebutkan dalam ayat selanjutnya nanti, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Wahilalakum mawaro'adalikum. Selain ketujuh perempuan itu dihalalkan. Seperti contoh di sini. Kata saya tadi, wadzalika kabintil ammah wal am. Seperti sepupu, ya, kita nyebut sepupu, anak dari paman atau bibi dari bapak. Anak paman atau bibi saudara-saudarinya bapak. Sepupu kita dalam hubungannya dengan bapak. Begitu juga bintul khal wal khalah, sepupu dari ibu, ya, dari garis keturunan ibu, itu boleh dinikahi, ya, dan otomatis kalau boleh dinikahi itu bukan mahram, ya, bukan mahram. Nah, jadi di kita kan umumnya di Indonesia, di Sunda, Jawa, kadang sepupu itu dianggap saudara, ya, hubungannya dekat sekali, sepupu laki-laki dan sepupu perempuan. Sudah saudara, nggak apa-apa, kemana-mana berdua, dan padahal itu termasuk yang dihalalkan, artinya bukan mahram, maka berlaku hukum yang sama dengan kalau seorang laki-laki bersama perempuan
yang lain, yang jauh hubungannya, yang tidak ada hubungannya dan tidak ada hubungan kekerabatan dengannya. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, berarti misalnya di rumah tidak ada siapa-siapa, ada anak perempuan dengan sepupunya, laki-laki. Ya, ini berbahaya. Termasuk juga bersalaman, berjabat tangan. Jabat tangan saudara dengan saudari sepupunya itu tidak boleh, ya. Haram. Tidak boleh bersentuhan. Nah, ini perlu diperhatikan banyak ya, karena budaya kita yang sudah menganggap saudara sepupu itu seperti saudara, sehingga banyak kendor di sini. Ya, ikatannya kendor. Nah, walaupun pada kenyataannya banyak yang menikah dengan saudara sepupu. Ya, satu pang misalnya dengan sepupu kan? Tuh, satu pang sepupu. Ya, dulu suka bersama-sama nggak sebelum menikah? Sekarang aja. Kalau dulu cuma enggak seberapa ya. Karena rumahnya berdekatan begitu kan, rumahnya ini sepupunya di sini, pamannya di sini. Ya, setiap hari kelihatan begitu. Tapi subhanallah, Allah menggabungkan hati yang dekat itu menjadi lebih dekat. Ya. Kemudian itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wa ammal muharramat birradha. Adapun perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi karena hubungan persusuan. Ya. Faqad dzakarallahu minhunna al-um wal ukht. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut dua perempuan yang diharamkan karena persusuan, yaitu al-um wa ummahatukum allati arda'nakum, yang pertama itu. Yang kedua, wa akhawatukum minar rada'ah, saudara sesusu, saudara perempuan sesusu. Wa fi dzalika tahrimul ma'anna laban laisalah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini hanya menjelaskan dua perempuan yang diharamkan dinikahi karena persusuan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Haram karena persusuan sebagaimana haram karena nasab. Artinya 7 perempuan yang tadi disebut haram karena nasab itu juga berlaku karena persusuan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini hanya menyebut 2 saja? 5 lagi mana? 5 lagi mana? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Makanya kata saya tadi di sini, lihat. Wa fi dzalika tahrimul ummi ma anna laban laisalaha. Dalam ayat ini ada isyarat, atau penjelasan secara implisit tersurat pengharaman ibu. Ibu itu diharamkan untuk dinikahi. Ma'anna laban laisalaha. Padahal sebenarnya susu itu bukan milik dia. Susu ibu itu punya siapa? Orang perempuan melahirkan, kemudian menyusui. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada si anak itu, begitu lahir keluar susu dari
payudara si ibu yang melahirkannya. Itu milik siapa? Susu itu punya siapa? Dalam bahasa Arab ada disebut sahibul laban, pemilik susu. Kalau bayangan kita pemilik susu siapa? Ya ibunya kan? Karena susunya ada di payudara siapa? Ada di payudara ibu, tidak ada di payudara bapak. Tapi dalam pandangan syar'i yang dimaksud dengan sahibul laban itu bapak. Sahibul laban itu bapak dari pernikahan yang sah atau pernikahan subhatun nikah, ya, pernikahan yang salah, atau dari perzinahan. Artinya sahibul laban itu adalah bapak biologis. Sahibul laban itu bapak biologis. Kalau seorang menikah, Ustaz Brahma menikah misalnya dengan perempuan, kemudian melahirkan. Yang melahirkan siapa? Kan bukan Ustaz Brahma, melahirkan istrinya. Istrinya melahirkan. Kemudian keluar air susu. Punya siapa air susu itu? Punya Ustaz Brahma. Sahibul laban. Kenapa syariat memandang seperti itu? Ini hikmah yang menuntut kita untuk berpikir mendalam gitu ya. Yang harus kita yakini bahwa syariat itu sudah sempurna dari awal. Kebenarannya absolut, tidak relatif. Ya. Karena tidak bisa dipungkiri ya bahwa yang paling berperan dalam kelahiran anak itu adalah bapaknya. Makanya nasab itu dihubungkan ke bapak, tidak ke ibu. Ya, hubungan nasab itu ke bapak, tidak ke ibu. Kemudian di zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi, ya, ada ilmu ginekologi, ada ilmu embriologi dan lain sebagainya, hanya ditemukan, diyakini bahwa hubungan seorang anak itu harus ke bapak, tidak bisa ke ibu, karena yang paling berperan, ya. Jadi ketika dua sel bertemu, sel bapak dengan sel ibu bertemu, bersatu, kemudian membelah, ya, dalam satu sel itu kan ada 23 kromosom. Salah satu kromosom yang membentuk kelamin itu adalah kromosom yang dari bapak, tidak dari ibu. Maka pantas kalau anak itu dinisbahkan ke bapaknya, karena pengaruh yang paling kuat untuk lahirnya seorang anak, laki-laki atau perempuan, adalah bapak. Ya. Jadi memang syariat itu tidak akan salah. Ya, walaupun baru semakin kesini semakin baru diketahui sekarang. Dulu orang mungkin tidak tahu. Ya. Makanya seorang mukmin terhadap syariat itu pertama apa? Iman. Tidak boleh bertanya dulu kenapa, tapi hikmahnya apa? Boleh cari. Yang pasti iman harus ditancapkan dulu. Nah, kembali ke sini, sahibul laban itu bapak biologis. Maka ada pertanyaan. Innama huwa li sahibul laban. Ya. Laban itu, susu itu milik sahibul laban, milik bapak, bukan milik ibu, walaupun keluar dari ibu. Susu itu milik bapak walaupun keluar dari ibu. Sebab tidak mungkin si ibu punya susu kalau tidak diprovokasi sama bapak. Ya. Dalla bitanbihi ala anna sahibal laban yakunu aban lil murtabi. Oleh karena itu, ya, ibu yang menyusui, bapak hubungannya apa? Sebenarnya kalau dilihat selintas tidak ada hubungannya bapak dengan suami istri. Istrinya menyusui bayi orang lain.
hubungannya dengan si ibu saja kan, dengan si istri ini saja. Akan tetapi dalam pandangan syariat, karena susu ini milik bapak, maka otomatis ketika anak ini menyusu ke istrinya, maka si suami menjadi bapaknya. Ya. Hebat kan? Hebat. Yakunu aban lil murtadi. Fa idza sabatatil ubuwah wal umumah sabata ma huwa far'un anhuma. Oleh karena itu, karena sudah tetap adanya bapak, adanya ibu, ya, ditetapkan bahwa suami dari istri yang menyusui itu menjadi bapak dari bayi yang menyusu, dan ibu yang perempuan yang menyusui ini menjadi ibu susu untuk anak ini. Oleh karena itu berlaku hukum persusuan itu terhadap cabang dan pokoknya. Seperti tadi yang disebut dalam yang diharamkan karena nasab. Ya. Jadi ikhwatuhuma, saudara saudari bapak dan ibu susu haram, ya. Artinya seperti saudara dan saudari bapak ibu kandung, kholat dan ammat, ya. Kholat dan ammat dalam nasab itu berlaku pada juga pada radha, pada persusuan. Kenapa? Karena tadi keterikatan antara pemberi susu dan pemilik susu. Ya, makanya semuanya terikat begitu. Wa usuluhum wa furuhum. Begitu juga ke atas. Ya, ke atasnya begitu. Ibu yang menyusui haram atas anak ini. Ke atasnya si ibu yang menyusui, nenek bagi anak yang disusui ini menjadi haram pula. Begitu juga dari pihak bapak dan seterusnya begitu. Jadi sama. Ya. 7 yang diharamkan karena nasab itu juga berlaku menjadi 7 yang diharamkan karena persusuan. Kenapa itu? Tadi sudah disebutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Yahrumu minar radha', haram pernikahan karena hubungan persusuan sebagaimana haram pernikahan karena hubungan nasab pada perempuan-perempuan yang telah disebut tadi. 7 perempuan yang disebutkan di awal ayat ini. Fayan tasyirut tahrimu min jihatil murdi'ah wa min jihati wa man lahul laban kama yantashiru fil aqarib. Wa fit tifli al murtadi ila dzurriyyatihi faqat. Cuma perlu diingat hubungan antara anak yang disusui dengan ibu yang menyusuinya dan bapaknya itu berlaku untuk anak yang disusui saja. Tidak berlaku untuk saudara si anak yang disusui ini kalau tidak disusui oleh ibu yang sama. Contoh misalnya, Ustadz Upang punya anak 2 kan? Siapa? Aisyah dan Umar. Ya. Kalau Umar disusui oleh istri Ustadz Deden, Umar jadi anak Ustadz Deden dalam persusuan. Tapi Aisyah tidak. Aisyah tidak. Artinya boleh Ustadz Deden menikah dengan Aisyah. Kalau dibolehkan Ustadz Upang. Kalau di sama-sama orang Garut.
Iya. Kalau tidak jangan. Terlalu tua katanya. Ini contoh aja, contoh. Jadi boleh. Ya. Kalau istri Ustaz Deden tidak boleh menikah dengan Umar, tapi Ustaz Deden boleh menikah dengan Aisyah. Karena hubungannya hanya dia saja yang disusui saja, yang lain tidak ada hubungannya. Nah, ini. Kemudian walakin bisyartin ayyakuna ar-radha khamsa radha'at fil haulaini kama bayyanati sunnah. Sekarang persusuan bagaimana yang menyebabkan seorang anak punya hubungan persusuan sehingga terjadi pengharaman pernikahan. Ya. Penyusuan yang menyebabkan haramnya pernikahan itu harus 5 khamsarabaat, 5 kali penyusuan. 5 kali penyusuan. Fil haulaini, pada masa anak itu umur 2 tahun, artinya dari 0 begitu lahir sampai 2 tahun. Di luar 2 tahun, di atas 2 tahun sudah tidak dianggap persusuan yang mengharamkan. Anak 3 tahun misalnya disusui, misalnya tadi siapa? Umar, sudah umurnya udah 4 tahun disusui oleh istri Ustaz Deden. Boleh enggak? Umarnya rakus berarti udah 4 tahun, masa masih nyusuin? Kalau terjadi misalnya, itu tidak dianggap penyusuan yang mengharamkan. Sudah lewat. Makanya jangan dikasih Ustaz Deden, udah 4 tahun udah gede itu, nanti aurat itu. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, khamsa radha'at, 5 kali menyusu itu bagaimana? Ada sebagian ulama yang mengatakan 5 kali nyusu itu adalah setiap seorang bayi menempelkan mulutnya di puting, ya. Kemudian dia menyedot, ya. Kemudian dia menyedot 1 kali, kemudian dia lepaskan, itu berarti sudah 1 radha. 1 kali, ya. 1 kali. Kalau dia nyedot, kemudian dia lepaskan sendiri, kemudian dia tinggalkan, itu dianggap 1 kali. Ya. Jadi kalau nyedot 1 kali, kemudian dia nyedot lagi 1 kali, diam lagi, nah, itu sudah 2 kali. Ya. Sekarang kalau 1 kali nyedot terus sampai 1 jam nggak dilepas-lepas, itu berapa kali hitungannya? 1 kali. Ya. Jadi patokan 1 kali radha'ah itu ketika seorang bayi menempelkan atau memasukkan puting ibunya ke dalam mulutnya, kemudian dia sedot sesukanya sampai ada air susu masuk ke dalam perutnya, diyakini masuk ke dalam perutnya, kemudian dia lepaskan karena keinginan sendiri, bukan dilepaskan oleh si ibu, ya, melepaskan sendiri, itu 1 radha'ah. Ya, 1 kali radha'. Berarti kalau 1 kali, kalau Ustaz Ujang dulu mungkin 1 jam tuh, 1 kali radha'nya tuh, sampai gemuk gitu. Ya. Nah, itu 1 jam 1 kali, nanti setelah 2 jam kemudian nyusu lagi 1 jam lagi, itu baru 2 kali gitu. Nah, kemudian begini, seandainya si bayi itu nyusu, si ibu itu menawarkan dua susunya sekaligus. Ya, 2 susunya terbuka begitu, menyilahkan si bayi untuk menyusu di mana saja. Ternyata si bayi bertanya, pertama nyusu di sebelah kanan,
kemudian dia lepas, pindah ke kiri, langsung. Pindah ke kiri langsung. Nah ini para ulama berbeda pendapat. Apakah lepasnya itu dihitung satu atau tidak begitu? Karena dari kiri ke kanan langsung itu dianggap dalam satu rodok, atau karena dia sudah lepas satu pindah dari kanan pindah ke kiri disebut satu rodok. Ya. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan setiap bayi yang menyusu kemudian dia melepaskan susuannya sendiri tanpa paksaan atau dilepas oleh ibunya, itu dianggap satu rodok. Kemudian kalau dia pindah dari kiri ke kanan, kemudian asalnya dari kanan nyusu lepas satu, pindah ke kiri nyusu lepas jadi satu, jadi dua, satu kanan satu kiri. Ya. Dan harus diyakini bahwa air susu itu betul-betul masuk ke dalam perut. Ya. Kenapa? Ini pertanyaan mungkin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perempuan-perempuan bagi laki-laki yang ada hubungan persusuannya? Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Persusuan sama dengan nasab, sama dengan keturunan. Ya. Ada beberapa penelitian yang dilakukan di Amerika, di Inggris, di Jerman, ya. Penelitian tentang pengaruh susu terhadap anak. Betul. Ditemukan bahwa ketika seorang bayi menyusu dan susu itu masuk ke dalam tubuhnya, itu membentuk antibodi, ya, atau sistem kekebalan. Sistem kekebalan itu yang ada pada badan seorang bayi, kalau itu dipertemukan dengan bayi yang sama, yang menyusu dari satu ibu. Misalnya seorang perempuan menyusui Mahmud dengan Mahmudah, duanya bukan saudara kandung. Mahmud anak Mustafa, Mahmudah anak Mubarak. Ini ketika susu ini masuk ke dalam tubuh mereka, ini membuat antibodi, sistem kekebalan yang khusus bagi mereka berdua. Ini kalau disatukan nanti, misalnya ini nikah dengan ini, kekebalan, sistem kekebalannya beradu. Sistem kekebalannya beradu dan akan menimbulkan kelemahan, hilang kekebalannya. Makanya sangat dimungkinkan kalau saudara sekandung itu menikah, itu nanti anaknya lahir dalam keadaan cacat, atau bahkan meninggal, tidak tahan lama. Dan itu sudah terbukti, ya, terbukti terjadi di kita. Saya tahu ada orang tidak tahu asalnya, tidak tahu bahwa dulunya mereka pernah disusui oleh seorang perempuan yang sama, menikah, nggak tahu. Ketika melahirkan anak, meninggal, melahirkan lagi, meninggal. Akhirnya ditelusuri, kenapa ditelusuri? Ternyata memang ada satu orang perempuan yang sama menyusui kedua pasangan ini. Ya, jadi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Kuasa, ya. Segala syariatnya itu ditetapkan karena apa? Karena ilmunya. Ya. Maka kalau di Amerika, di Inggris dianjurkan itu untuk tidak melakukan pernikahan di antara sepupuan itu. Ya, menurut mereka itu akan menyebabkan kelemahan pada keturunannya. Itu hasil penelitian orang Amerika, Inggris. Tapi kan di Indonesia tidak terbukti ya Ustaz Ubang ya. Anak-anak Ustaz Ubang sehat kan?
Wah, sehat. Ya. Tapi mereka menganjurkan sama saudara sepupu pun jangan katanya. Ya, untuk menghindari kemungkinan itu. Nah, itu penelitian tidak terbukti lah, dipatahkan oleh Ustadz Upang. Tapi yang jelas, yang jelas kan itu tidak diharamkan oleh syariat, ya enggak? Pernikahan antara sepupu tidak diharamkan, berarti dia ada masalah begitu. Itu mah takut aja orang Amerika, ya orang Inggris, orang Jerman takut aja. Dan yang harus kita takuti, harus kita hindari adalah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pasti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ammal muharramat bisihri fahunna arba. Adapun perempuan-perempuan yang diharamkan karena adanya pertalian pernikahan sebelumnya, itu ada 4. Ya. Yang pertama, halailul aba wa in alau. Istri bapak dan terusnya ke atas. Ya. Istri bapak, istri bapaknya bapak, istri bapaknya kakeknya bapak, istri bapak kakeknya bapak, dan terusnya ke atas. Yang kedua, wahala ilul abna wa in nazalu. Hala ilul abna wa in nazalu. Istri dari anak laki-laki kita dan terusnya ke bawah, cucu, cicit, dan terusnya ke bawah. Ya. Istri dari anak laki-laki kita. Misalnya kalau anak laki-laki kita melahirkan, dari pernikahannya melahirkan anak laki-laki, kemudian dia menikah dengan perempuan, maka perempuan itu haram bagi kita. Ya, dan terusnya ke bawah. Warisin au mahjubin. Baik anak itu mendapat warisan ataupun terhalang. Ya. Kalau mendapat warisan, anak yang mendapat warisan anak langsung, kan? Kalau ada anak langsung, anak dengan cucu, anaknya masih ada, cucu otomatis terhalang oleh anak. Nah, itu dalam hukuman waris tidak mempengaruhi hubungan pernikahan ini. Ya. Bukan berarti begini. Kalau dalam warisan ada anak, ada cucu, maka cucu terhalang. Sekarang misalnya seorang laki-laki punya anak laki-laki ininya menikah dengan seorang perempuan. Kemudian anak laki-laki ini punya anak laki-laki. Cucunya menikah dengan perempuan. Itu tidak berarti ini sekarang masih ada anak laki-laki, berarti cucu ini terhalang oleh anak laki-laki, boleh menikah dengan istri cucu. Nah, itu tidak berlaku. Apa yang terjadi dalam hukum waris tidak berlaku dalam masalah pernikahan ini. Kemudian wa ummahatuz zaujah. Yang ketiga, ibu dari istri. Ibu istri. Apa bahasa kita ibu istri itu? Mertua laki-laki. Kalau perempuan mertui. Iya. Mertua perempuan. Mertua perempuan wa in alauna, atau yang ke atas, neneknya, ya, nenek istri kita dan terusnya. Fahaula isalas yahrumna bimujarradil aqd. Lihat, 3 perempuan yang disebutkan tadi, istri, anak, kemudian istri, bapak, dan ibu istri, ya, ibu istri itu haram begitu terjadi akad antara kita dengan istri kita. Ya, adanya kalau Ustadz, yang Ustadz pamah terus, siapa yang belum nikah?
Ustaz Herwan. Ustaz Herwan menikah dengan seorang perempuan. Nah, begitu menikah baru akad saja ijab kabul, maka mertua perempuan ini haram. Haram, tidak boleh dinikahi. Walaupun baru akad, belum masuk kamar, belum ronde 1, 2 dan seterusnya, belum. Ya. Begitu akad saja sudah haram. Ini 3 ini. Yang satu lagi, yang keempat, warabi'ah ar-rabibah wa hiya bintu zaujatihi wa in nazalat. Anak dari istri. Jadi kalau menikah dengan janda, si janda itu punya anak perempuan. Ya. Siapa yang pernah mencoba? Menikah dengan janda, janda itu punya anak perempuan. Haram anak perempuan itu bagi si suami ini dengan syarat. Nah, di sini disebutkan syaratnya. Fahadhi la tahrum hatta yadkhula bi zaujatihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna." Jadi seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang punya anak perempuan. Istilahnya anak apa ya? Anak tiri. Anak tirinya ini haram kalau si suami sudah bercampur bergaul dengan istrinya, sudah masuk kamar. Ya, kalau sudah masuk kamar haram. Tapi kalau belum masuk kamar, ya, baru akad atau walimah atau contoh misalnya begini, Ustaz Ujang menikah dengan janda punya anak perempuan. Akadnya pagi jam 8. Jam 12 siang meninggal nih. Meninggal istrinya ini. Nah, boleh nggak Ustaz Ujang menikahi anak istrinya ini? Boleh nggak? Boleh. Kan belum masuk kamar, masih siang kan? Biasanya kan malam masuk kamarnya. Ya, menikah jam 8 pagi, kemudian meninggal jam 12, baru sedang rame-rame misalnya walimah meninggal. Wah, kesempatan emas Ustaz Ujang untuk menikahi anaknya ini. Ya, lebih muda dari ibunya. Gitu. Nah, waqad qala jumhur, inna qaulahu allati fi hujurikum. Dalam ayat ini disebutkan rabaibukumul lati fi hujurikum. Anak tiri yang diharamkan itu anak tiri yang dalam pengurusan. Artinya hidup bersama. Ya. Hidup bersama diurus dalam satu rumah. Kan umumnya begitu. Ini batasan ini, ya. Ada pertanyaan, kalau misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang janda punya anak perempuan, tapi anak perempuannya tidak tinggal sama ibunya, tinggal jauh, tinggal sama neneknya misalnya, boleh nggak dinikahi? Kalau misalnya ibunya meninggal sebelum bergaul. Nah, kalimat fi hujurikum dalam pengasuhan kalian ini adalah qaidun kharaja makhrajal ghalib la mafhuma lahu. Ini kalimat fi hujurikum ini hanya batasan yang tidak ada mafhumnya, tidak dipahami kebalikannya. Jadi kalau kita lihat ayatnya fi hujurikum, oh berarti yang diharamkan itu anak tiri yang diasuh saja, yang tidak diasuh di hidupnya atau tinggal di tempat yang lain boleh. Nah, itu bukan itu.
batasan ini karena umumnya seorang anak tiri itu ikut dengan ibunya, otomatis ketika ibunya menikah dengan suami dia akan tinggal dalam satu rumah. Jadi tidak berlaku pemahaman kebalikannya. Lakin littaqyid bidzalika faidatan. Akan tapi tambahan fi hujurikum, walaupun hukumnya tidak berlaku. Fi hujurikum, hukumnya tidak berlaku. Akan tetapi ada faidah, ada dua faidah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan warabaibukumul lati fi hujurikum? Fi hujurikum ini apa manfaatnya? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat atau kata bahkan huruf yang tidak ada manfaatnya. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan ada dua manfaat pembatasan dengan kalimat fi hujurikum. Ihdahuma, yang pertama, fihi tanbih alal hikmati fi tahrimir rabibah wa annaha kanat bimanzilatil binti fa minal mustaqbahi ibahatuha. Ini satu bentuk peringatan ya kepada kita kaum muslimin umumnya bahwa anak tiri itu seperti anak kandung. Artinya nih Ustaz Ujang, kalau menikah dengan janda punya anak, maka memperlakukan anak istri itu harus sama dengan memperlakukan anak sendiri. Jangan karena butuh sama ibunya tidak butuh sama anaknya. Enggak boleh. Ya, butuh ibunya, konsekuensinya harus merawat anaknya. Itu pertama. Yang kedua, wasanya fihi dalalatun ala jawazil khulwah birrabibah wa annaha bimanzilati man hiya fi hijrihi min banatihi wa nahwihinna. Ini yang kedua. Nah, konsekuensi hukum yang kedua dari ini bahwa seorang laki-laki itu boleh berdua-duaan dengan anak tirinya. Boleh berdua di rumah misalnya. Ya, suami dengan anak tirinya boleh. Karena apa? Itu sudah seperti anak sendiri. Ya. Kemudian kata Syekh Sa'di, wa ammal muharramat bil jam'i. Adapun perempuan-perempuan yang diharamkan untuk digabungkan, dimadu ya, atau dinikahi dalam satu pernikahan. Faqad dzakarallah al-jam'a bainal ukhtaini wa harramahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwa haram antajma'u bainal ukhtaini, menikahi dua orang perempuan saudara, baik saudara kandung atau sebapa atau seibu, tidak boleh. Ya, tidak boleh menikahi dua saudara kandung atau sebapa atau seibu. Wa harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jam'a bainal mar'ati wa ammatiha. Dalam hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini dalam ayat ini tidak disebutkan kalau seorang perempuan dengan bibinya, kita menikah dengan seorang perempuan kemudian mau menikah dengan bibinya, boleh enggak? Tidak boleh. Ya. Au khalatiha, atau bibi dari ibunya. Bibi dari bapaknya, bibi dari ibunya, tidak boleh juga. Fa kullu imra'ataini bainahuma rahmun. Setiap dua perempuan yang ada hubungan rahim di antara keduanya,
muharramun, diharamkan. Lau qaddara ihdahuma dzakaran wal ukhra unsa hurrimat alaihi fa innahu yahrumul jam'u bainahuma. Ini kaidahnya begini. Tidak boleh menikahi dua perempuan atau memadu ya, dua perempuan itu yang dua perempuan ini mempunyai hubungan kekerabatan yang kalau salah satunya laki-laki, satunya perempuan, itu tidak boleh menikah. Paham nggak? Ini ada dua orang perempuan. Ini saudara sekandung. Ini kalau laki-laki kan tidak boleh menikah dengan ini. Maka kalau dua-duanya perempuan tidak boleh dimadu. Perempuan dengan bibinya tidak boleh dimadu. Kenapa? Seandainya ini bibinya, yang ini laki-laki. Yang ini laki-laki, ini bibinya, boleh menikah enggak? Tidak boleh menikah, maka ini perempuan tidak boleh dimadu. Begitu. Ya. Jadi kalau dua perempuan yang hubungan kekerabatannya, yang kalau salah satunya laki-laki tidak boleh menikah, maka tidak boleh dimadu. Nah. Sekarang kalau misalnya saudara sepupu boleh dimadu enggak? Saudara sepupu. Misalnya ya saudara sepupu. Saudara sepupu boleh dimadu? Boleh, karena saudara sepupu itu boleh saling menikah. Ya. Wa dzalika lima fi dzalika min asbabit taqatu bainal arham. Ini hikmah kenapa tidak dibolehkan memadu dua orang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan. Ya. Karena syariat Islam ini hakim. Syariat Islam ini bijaksana. Tidak bisa dipungkiri walau bagaimanapun, kalau seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, dua atau tiga atau empat, akan terjadi hubungan yang kurang baik antara istri pertama dengan kedua, kedua dengan ketiga. Artinya bukan perasaan. Ya, perasaan itu tidak bisa dibohongi, begitu ya. Mana perempuan yang rela, ikhlas betul, ridho betul, suaminya menikah lagi? Nggak akan ada. Ya, pasti saja dia paling tidak kehel, begitu ya, jengkel. Nah, kalau itu terjadi pada orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan, kan nggak masalah itu. Tapi kalau terjadi pada yang ada hubungan kekerabatan, kakak dengan adik misalnya, yang mana silaturahim ini kan harus dijaga, karena menikahi kedua orang saudara ini akan menyebabkan kerenggangan hubungan di antara keduanya, maka tidak dibolehkan. Ya. Jangankan istri-istri biasa, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, di antara mereka terjadi apa-apa yang terjadi. Istri Rasulullah membentuk dua blok. Ada blok Aisyah, ada blok Quraisy, ada blok non Quraisy. Kan itu. Kenapa seperti itu? Ya, masing-masing kenapa? Masing-masing berusaha menjadi istri yang terbaik. Begitu. Yang namanya persaingan itu pasti menimbulkan pergesekan. Nah, kalau istri Rasul aja seperti itu, bagaimana dengan istri Ustadz Herwan? Begitu, kalau Ustadz Herwan nikah lagi, wah,
jurus pelabuhannya keluar. Ya, jadi itu 4 kelompok perempuan yang tidak boleh dinikahi. Ya, pertama karena apa tadi? Karena nasab, yang kedua karena rodho, persusuan, yang ketiga karena pernikahan, yang keempat dilarang menyatukan. Ya. Kemudian tambahan lagi di ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi yang tidak boleh dinikahi oleh seorang dari perempuan-perempuan yang tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan kerabatan, tidak ada hubungan persusuan, tidak ada hubungan karena pernikahan sebelumnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum." Atau lagi nih yang diharamkan. Perempuan yang diharamkan itu al-muhsanat minan nisa. Yang dimaksud dengan al-muhsanat adalah zawatul azwaj. Perempuan yang punya suami. Suaminya masih ada. Ya. Perempuan yang punya suami itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Ya. Berbeda dengan laki-laki yang boleh menikah dengan beberapa istri. Ya, kalau perempuan itu tidak boleh menikah dengan beberapa suami. Kalau laki-laki menikah dengan beberapa istri namanya poligami. Kalau perempuan menikah dengan beberapa suami namanya poliandri. Ya, poligami boleh dalam Islam, poliandri nggak boleh. Ya. Nah, fa innahu yahrumu nikahuhunna madumna fi dhimmatiz zauj hatta tatluqa wa tanqadiya iddatuha. Seorang perempuan yang masih punya suami tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang lain selama perempuan itu masih dalam ikatan suaminya sampai dia dicerai, ditalak, kemudian habis masa iddahnya, baru boleh laki-laki lain menikahinya. Berarti itu sudah bukan apa? Sudah bukan istri orang, begitu ya. Sudah janda. Illa ma malakat aymanukum. Kecuali hamba saya. Kecuali hamba saya. Oh, gimana kecuali hamba saya? Hamba saya dalam Al-Quran selalu diungkapkan dengan kalimat malakat aymanukum. Apa malakat aymanukum? Malaka itu memiliki, aiman tangan kanan. Aiman tangan kanan. Berarti apa? Malakat aymanukum yang dimiliki tangan kanan kalian. Apa yang dimiliki tangan kanan kalian? Pertama apa? Itu ada jam tangan, ada balpen. Secara umum begitu. Tapi ungkapan ini khusus ya untuk menunjukkan pada hamba saya. Ya, hamba saya dimiliki oleh tangan kanan. Ya, artinya kan tangan kanan itu lebih kuat umumnya. Tangan kanan itu lebih kuat dari tangan kiri ya. Umumnya tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri, maka kekuatan itu di kanan. Maka Islam menganggap kepemilikan seorang terhadap hamba sahaya adalah kepemilikan yang kuat, sebagaimana kuatnya tangan kanan, dan itu disahkan oleh syariat Islam. Ya, ma malakat aymanukum bisabyi. Karena sabyun itu kalau terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, kemudian ada di antara orang-orang kafir yang ditawan, ada orang kafir yang ditawan,
Di antaranya perempuan. Nah, perempuan ini nanti diputuskan oleh hakim, oleh pemimpin, mau dibunuh atau dijadikan hamba sahaya. Lebih enak mana, dibunuh atau dijadikan hamba sahaya? Kalau dibunuh, hilang semua kemanusiaannya. Kalau dijadikan hamba sahaya, hilang setengah kemanusiaannya. Ya, karena hamba sahaya setengah kemanusiaannya hilang, karena dia sudah menjadi seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Tapi kan nikmat hidup itu lebih, ya, bisa hidup itu lebih nikmat daripada dibunuh kan? Ya. Nah, hamba sahaya yang didapatkan dari hasil peperangan. Fa'idza subiyatil kafirah dzata zauj halat lil muslimin ba'da an tustabra. Kalau ada tawanan perempuan, tawanan wanita, dia sudah punya suami, kemudian oleh pemimpin ini diberikan kepada kita, misalnya pada seseorang, otomatis si hamba sahaya ini milik orang ini. Dengan demikian, hubungan pernikahan antara hamba sahaya dengan suaminya otomatis putus. Ya, otomatis putus. Kemudian dia, orang yang memiliki hamba sahaya ini atau orang lain yang mau menikahi hamba sahaya ini boleh dengan syarat istibra, artinya dibersihkan dulu, ya, ditunggu seperti hanya iddah pada perempuan yang ditalak. Nah, kalau sudah selesai istibronya, baru boleh dinikahi. Wa amma idza bi'atil amah al muzawwajah aw wuhibat fa innahu la yanfasikhu nikahuha li'anna al malik tsani nazala manzilatal awwal. Adapun kalau hamba sahaya yang punya suami itu dijual oleh pemiliknya, berpindah kepemilikannya kepada orang kedua, maka pernikahannya itu tidak putus secara langsung. Ya, karena apa? Pemilik kedua itu mengambil posisi pemilik pertama. Walikisati Barirah hina khayyarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang terjadi, ya, ini masalah bahwa seorang hamba sahaya yang punya suami, hamba sahaya juga, kemudian dia dijual oleh pemiliknya kepada pemilik kedua. Itu terjadi pada Barirah. Barirah hamba sahaya punya suami namanya Mughith, hamba sahaya juga. Pemilik hamba sahaya ini, pemilik Barirah, menjual Barirah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pemilik Barirah menjual Barirah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang jadi pemiliknya siapa? Aisyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada Barirah, apa mau tetap menjadi istri dari Mughith atau mau dipisah? Karena sudah pemiliknya sudah berbeda sekarang. Akhirnya Barirah memilih untuk bersama Aisyah. Akhirnya diputuskan pernikahan antara Barirah dengan Mughith itu. Di kita ada nggak hamba sahaya? Di kita nggak ada hamba sahaya. Tapi tidak mustahil suatu waktu nanti ada. Hukum ini masih berlaku sampai hari kiamat nanti. Dan ini ya memberikan semangat kepada kita untuk bersiap-siap perang supaya dapat apa? Supaya dapat hamba sahaya.
Kalau menikah dengan istri cuma 4 hamba sahaya boleh sampai 10. Bebas. 1 jam mau berapa? 20, boleh. Nah, ini kelima, perempuan kelima yang tidak boleh dinikahi. Kitab Allah alaikum. Kitab Allah alaikum. Nah, ini bentuk kalimat berita tapi sebenarnya perintah. Kata saya tadi, ilzamuhu. Tetapilah kitabullah. Peganglah erat-erat kitabullah. Fa inna wahtadu bi, dan jadikanlah dia petunjuk. Fa inna fihi syifa wan nur. Karena dalam kitab Allah itu ada penyembuh, ada cahaya, wa fihi tafsilul halal minal haram. Dan dalam kitabullah itu ada penjelasan secara rinci mana yang halal, mana yang haram. Penjelasan tentang perempuan yang halal dan haram ada di sini. Sekarang yang haram sudah dijelaskan. Mana yang halal? Mana yang halal? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum." Dihalalkan bagi kalian yang tidak disebutkan tadi. Selain yang disebutkan tadi berarti halal. Kullu ma lam yuzkar fi hadhil ayah fa innahu halalun thayyib. Semua perempuan yang tidak disebutkan dalam kedua ayat ini, ayat ke-23 dan 24 surat An-Nisa ini, berarti itu halal dan baik untuk dinikahi. Fal haramu mahsurun wal halalu laisa lahu haddun wala hasr. Lihat bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang haram itu terbatas jumlahnya, sedikit. Yang halal tidak dibatasi. Jadi tidak usah berusaha mendapatkan yang haram, karena yang halal lebih banyak. Seperti hanya makanan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makanan-makanan yang diharamkan, berarti sisanya halal. Maka lutfan minallah wa rahmatan wa taisiran lil ibad. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hambanya. Jadi untuk menikah itu mudah. Untuk menikah itu mudah. Tinggal ada kemauan dan niat. Jadi jangan lama-lama tidak menikah. Begitu mudahnya. Nikmat ini Allah berikan, mau pilih yang mana? Selain yang diharamkan ini, boleh pilih tanpa yang hitam, yang putih, yang kuning, yang merah, yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, boleh. Asal tidak tersangkut hubungan-hubungan ini. Makanya cepat dicari. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Dihalalkan bagi kalian untuk menikah. Disebutkan an tabtaghu, mencari, bi amwalikum, dengan harta kalian. Jadi kalau mau mencari istri harus bawa apa? Harus punya apa? Punya harta, Yang namanya mancing itu harus bawa apa? Bawa umpan. Nggak mungkin mancing tanpa umpan. Kalau mancing tanpa umpan namanya apa? Ngecerik, Sekarang kalau mencari satu-satu itu mancing. Harus biamwalikum. Makanya kata saya tadi, tatlubu man waqa'a alaikum nadharukum wa ikhtiyarukum minallati abahahunna Allah. Jadi carilah yang pantas, yang baik menurut penglihatan kalian.
harus dilihat ya. Mencari istri itu harus dilihat, dan melihat itu dibolehkan kalau mau menikahi. Sampai ada madhab Adz-Dzahiri itu membolehkan melihat seluruh badannya, ya, melihat seluruh badannya. Kalau mau nikah sama mahramnya tentunya, sama walinya, saya mau menikahi fulana, mau lihat dulu dari atas sampai bawah. Ada, walaupun jumhur ulama mencukupkan melihat muka dan kedua telapak tangan, cukup ya, karena muka itu gambaran seluruh tubuhnya. Muka itu gambaran seluruh tubuhnya. Lihat dulu, kemudian pilih. Lihat, pilih ya. Muhsinin, halata kaunikum muhsinin. Kalian ketika mencari istri itu harus ada dalam keadaan muhsinin. Muhsinin artinya musta'ifina 'anil zina, menjaga diri dari zina. Musta'ifina 'anil zina, menjaga diri dari zina. Nah, ini penting ya. Salah satu niat yang harus ditancapkan oleh seorang laki-laki ketika mau menikah, salah satunya adalah menjaga diri dari zina. Niat nikah pertama ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjaga diri dari perzinahan. Ghaira musafihin, muhsinin ghaira musafihin. As-safah, as-safah artinya sabqul ma fil halal wal haram, mencurahkan air pada yang haram dan yang halal. Musafihin artinya orang yang tidak mempedulikan dengan siapa saja berhubungan intim, mau dengan istrinya, mau dengan istri orang lain, atau yang tidak punya suami, atau yang di jalan, atau yang di hotel. Musafihin, dia tidak peduli. Yang penting airnya keluar. Ya, itu musafihin. Ghairu musafihin, seorang yang mau menikah, seorang mukmin yang mau menikah itu harus menjaga dirinya dari perzinahan dan tidak boleh seperti orang yang suka melakukan hubungan suami istri dengan siapa saja. Ya, musafihin. Fa innal fa'il lidzalika la yusinu zawjatahu likaunuhi wada'a syahwatahu fil haram. Fatad umbudaiyatuhu lil halal. Fala yabqa muhsinan li zaujatihi. Nah, orang yang sudah terbiasa berhubungan suami istri dengan siapa saja itu tidak akan pernah bisa menjaga dirinya dan tidak bisa menjaga istrinya. Karena sudah terbiasa dalam yang haram, maka tidak akan terasa nikmat pada yang halal. Orang yang sudah terbiasa menikmati yang haram tidak akan bisa menikmati yang halal. Semakin tinggi kenikmatannya pada yang haram, semakin dia mencari yang lebih haram lagi. Ya. Di Amerika perzinahan dihalalkan, tapi dengan dihalalkan perzinahan bukan memperkecil, meminimalisir perkosaan, justru lebih banyak terjadi pemerkosaan. Ya. Tahun 96 saja sudah 2 menit sekali perempuan Amerika diperkosa. Oleh siapa? Oleh orang Amerika. 2 menit sekali, 96. Sekarang sudah berapa tahun? Mungkin setiap detik ada perempuan yang diperkosa. Padahal logikanya kalau zina halal, kenapa harus memperkosa? Tidak. Justru ketika keharaman yang mudah itu mudah dilakukan, maka keinginan untuk melakukan hal yang haram yang lebih sulit itu lebih terdorong lagi. Ya. Begitulah kemaksiatan. Ya, al-maksiatu tad'u ukhtaha. Kemaksiatan itu selalu menarik saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang
seorang perempuan menikah dengan seorang pezina. Dalam ayat ini, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Seorang laki-laki pezina itu tidak boleh dinikahkan dengan perempuan kecuali pezina juga. Kalau pezina hanya nikahkan dengan pezina atau dengan perempuan musyrik sekalian. Laki-laki pezina nikahkan dengan perempuan pezina atau dengan musyrik sekalian. Begitu juga perempuan pezina jangan dinikahi oleh orang mukmin. Nikahinya oleh orang pezina atau orang musyrik. Apa hubungan zina dengan kemusyrikan? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ada hubungan erat sekali antara kemusyrikan dengan perzinahan. Kenapa? Ketika orang musyrik tidak mempercayai hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini kebenaran hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya tidak ada yang haram. Ya. Maka perzinahan, homoseksual itu erat sekali dengan kemusyrikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini, laki-laki pezina pantasnya menikah dengan perempuan bezina atau dengan yang musyrik sekalian. Perempuan bezina jangan dinikahi kecuali oleh pezina juga atau orang musyrik sekalian. Orang mukmin itu menjaga akidahnya dan menjaga kehormatannya dan menjaga kebersihan dirinya. Inilah hikmah ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mana yang haram, kemudian membebaskan mencari mana yang halal. Yang haram gini nih rinci, yang halal tidak dirinci. Kenapa? Yang halal itu selain yang diharamkan, tidak perlu dirinci. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan karena kasih sayangnya kepada semua hambanya. Ini kajian kita siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.